Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik ini merupakan pengujian prasyarat agar estimasi pada analisis regresi linear berganda itu bersifat blue, gitu ya. Sehingga kalau bersifat blue nanti dia akan hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sebelum kita melakukan analisis uji asumsi klasik, kita pahami terlebih dahulu sekilas tentang uji asumsi klasik adalah pengujian syarat analisis statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda dengan pendekatan ordinary least square (OLS). Model regresi berganda itu lebih dari satu variabel X ya, atau lebih dari satu variabel independen. Misalnya ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Model regresi berganda atau multiple regression dapat disebut model yang baik jika model tersebut bersifat blue, Bayes, linear, unbiased dan estimator. Sedangkan untuk bersifat blue maka harus memenuhi syarat asumsi klasik sebagai berikut. Ada uji normalitas, artinya harus bersifat normal, kemudian tidak ada masalah autokorelasi, kemudian multikoliniaritas, kemudian ada heteroskedastisitas, kemudian ada uji linearitas. Jika semua syarat tersebut dipenuhi, maka kita kemudian dapat melakukan analisis regresi yang nanti akan bersifat blue. Gitu ya. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ialah pengujian yang menganalisis nilai residual bersifat normal atau tidak. Pada video-video sebelumnya saya pernah melakukan uji normalitas, gitu ya. Namun langsung pada variabelnya. Lah, uji normalitas disarankan itu adalah pada variabel atau pada residualnya, nilai-nilai residual. Itu ya. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual ini ya dengan menggunakan SPSS. Maka misalnya kita punya data seperti ini ya. Untuk melakukan uji normalitas menggunakan SPSS statistik versi yang 28. Misal di sini saya punya data 1 sampai dengan 16 ya. Kemudian ada satu variabel Y ya. Kemudian ada dua variabel X, ada X1 dan juga X2. Maka untuk melakukan analisisnya kita input saja data ini ya. Data ini akan saya cantumkan datanya di link deskripsi video ini sebagai latihan sendirilah nanti. Oke, langsung saja saya sudah menyiapkan di sini datanya, jadi saya tidak perlu menginput terlalu lama di video ini. Jadi sudah saya input data yang tadi, kemudian settingan variabelnya seperti ini. Y untuk variabel Y, kemudian untuk X1 dan X2. Setelah disetting variabel view-nya, maka masuk ke data view kemudian diinput ya. Kalian bisa menginput dengan copy paste atau mungkin diinput secara satu persatu. Silahkan. Nah, langsung saja kita masuk pada analisis untuk uji normalitas. Yang pertama, lakukan klik analyze ya. Kemudian regression, kemudian linear. Regression, linear. Kemudian akan tampil seperti ini ya. Kita masukkan kotak dialog ya, kotak dialog linear regression. Kita masukkan variabel Y ini sebagai variabel dependent, kemudian variabel independennya kita masukkan X1 dan X2 gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik yang kanan ini save. Kita akan mengambil residualnya ya, kita ngambil residualnya dulu. Kita klik residual yang unstandardized ya. Jadi kita centang saja ini. Kemudian kalau sudah tinggal continue, kemudian di oke.
abaikan dulu untuk outputnya, kita kembali ke datanya. Nah, sehingga di sini muncul residual pertama. Kita ambil residualnya. Nah, residual ini akan kita nanti coba untuk analisis normalitasnya atau uji normalitasnya. Setelah keluar resid 01 ini, resid underscore 1 ini, variabel baru ini, kemudian langsung saja kita klik lagi analyze, ya, kemudian descriptive statistik, kemudian descriptive. Setelah itu muncul kotak, kita masukkan saja yang ini adalah variabel baru yang tadi ya, yang residual 1 ini ya. Kita masukkan saja, klik ke kotak variabel ini. Kemudian setelah itu kita klik option. Nah, di sini kita bisa mencentang untuk distribusinya. Minyak mungkin kalau kita memang tidak terlalu butuh, kita nonaktifkan dulu aja. Kemudian untuk distribution, kita akan melihat rasio nanti ya, sehingga kita harus mencentang antara rasio antara centangan kurtosis dan juga skewness. Nanti kita akan melihat rasio ini. Kalau sudah, sekarang di continue. Kalau sudah lagi, kemudian di oke, nanti akan muncul output ya. Nah, ini dia. Akan muncul output seperti ini. Descriptive statistik ya. Ada skewness, ada kurtosis. Lah, untuk menganalisis apakah ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita harus membandingkan ini antara statistik skewness dengan standar errornya, kita harus membandingkan ya. Kemudian yang kurtosis juga sama, nilai statistiknya dengan yang standar errornya kita bandingkan gitu ya. Nah, kita coba langsung saja ke bagian analisis biar saya mudah menjelaskannya. Nah, ini ya, dari interpretasi tersebut. Nah, jadi ini ya, outputnya sama dengan yang tadi. Jadi outputnya ini saya kopikan ke sini, kemudian masuk di sini ya. Interpretasi dari output tersebut adalah rasio skewness, rasio ini ya, berarti 0,0565 ya, dibagi dengan 0,564 dan hasilnya adalah 1,001. Tentu saja saya menggunakan kalkulator di sini. Sedangkan untuk rasio statistik dan standar errornya kurtosis, untuk yang kurtosis maka adalah 1,139 dibagi 1,091. Hasilnya adalah 1,043. Nah, setelah rasio skewness dan juga kurtosis didapatkan, maka kita masuk pada pengambilan keputusan. Karena rasio skewness dan rasio kurtosis masuk dalam interval negatif 2 hingga plus 2, jadi 1, sekian-sekian itu masih dalam interval negatif 2 sampai dengan plus 2. Begitupun juga dengan rasio kurtosis, dia masih masuk dalam interval negatif 2, negatif 1, 0 sampai dengan plus 2. Maka karena masuk dalam interval ini, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Tapi jika di luar interval ini, misalnya ketemu rasionya adalah negatif 3 atau mungkin 4 di sini atau mungkin 4 di sini, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Oke, itu dia untuk uji asumsi klasik yang pertama, yaitu adalah uji normalitas. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah pengujian statistik yang dilakukan untuk menganalisis keberadaan korelasi variabel yang ada di dalam model. Kemudian dengan kata lain, autokorelasi merupakan sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Lah, banyak untuk pengujian autokorelasi ini bisa menggunakan
uji Durbin Watson, Godfrey, Durbin Watson H, dan Eagle-Earth test. Lah, untuk program SPSS versi 28 di sini saya akan menggunakan uji Durbin Watson gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan latihan, sekilas saya memberikan keterangan bahwa kita harus tahu dalam kasus ini ya, jumlah observasinya ada berapa, kemudian jumlah variabel independennya ada berapa, independen ya, bukan dependen, kemudian taraf signifikansi yang kita pilih, misalnya 0,05. Dan ini adalah sekilas tentang tabel pengambilan keputusan statistik Durbin Watson, grafiknya. Lah, kalau dia masuk antara 0 sampai dengan DL, maka dia korelasi positif. Kemudian kalau 4 dikurangi DL sampai dengan 4, ini dia masuknya korelasi negatif. Tapi kalau nilai statistiknya masuk di antara dua ini, maka tidak bisa disimpulkan. Tapi kalau masuk di tengah-tengah, berarti tidak ada masalah korelasi. Jadi itu. Lah, untuk mendapatkan DL dan DU, kita harus melihat tabel Durbin Watson. Oke, untuk mempermudah pemahaman, langsung saja kita latihan saja ya. Latihan untuk uji autokorelasi. Sama halnya dengan data yang sebelumnya ya. Jadi kita input dulu data yang sebelumnya kayak tadi ini yang sudah kita analisis uji normalitas. Kalau sudah diinput, di sini saya tinggal meneruskan saja. Oke, datanya ini. Kemudian kita langsung setelah datanya diinput, meskipun ada resit 1, tidak apa-apa ya. Jadi langsung kita lanjutkan saja tanpa harus membuang variabel ini. Karena nanti juga akan digunakan lagi. Oke, langsung saja klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Lah, pada jendela ini ya, pada jendela atau kotak dialog ini, silahkan masukkan Y ke dependen, kemudian X1 dan X2 ke independence di sini ya. Kalau sudah, kemudian kita klik statistik di sini ya. Statistik kita centang saja untuk estimate-nya ya. Kemudian model fitnya kita centang juga. Kemudian yang penting dalam hal ini adalah Durbin Watson-nya. Jadi nilai statistik Durbin Watson yang ingin kita cari. Kalau sudah, langsung di continue, kemudian di OK. Nah, di sini akan muncul output ya. Nanti kita akan mencari nilai dari Durbin Watson-nya. Lah, kita lihat dari output ini Durbin Watson ya. Di sini diketahui nilainya adalah 1,646 gitu ya. Untuk menginterpretasinya langsung saja biar saya mudah untuk menjelaskannya. Lah, ini dia nilai Durbin Watson-nya ya, sama ya dengan yang tadi outputnya 1,646. Lah, interpretasi dari output tersebut ya, yang paling penting adalah Durbin Watson-nya di sini kita ambil ya. Nilai statistik Durbin Watson adalah 1,646. Jumlah observasinya ada 16. Datanya ada 16 ya. Ada 16 observasi maksudnya. Kemudian untuk jumlah variabel independen dalam hal ini K sama dengan 2, sedangkan taraf signifikansinya atau alfanya 0,05. Kalau kita membuka tabel Durbin Watson, di sini saya memberikan sedikit screenshot ya. Ya. Alfa 5% atau 0,05. Kemudian N-nya ke bawah sejauh 16 karena jumlah observasinya adalah 16, maka ke bawah sebanyak 16. Kemudian K-nya adalah sama dengan 2, berarti dia ke bawah di sini. Nah, sehingga nanti ketemu nilai DL dan DU-nya. Ya, jadi begitu caranya mencari. Jadi jumlah observasi itu ke bawahnya untuk N-nya, kemudian untuk K-nya itu adalah yang ke kanan. Setelah didapatkan nilainya, berarti untuk DL 0,98 sekian-sekian
dan DU adalah 1,5386. Nah, sehingga nanti kita masukkan ke diagram tadi atau mungkin grafik tadi. Nah, dimasukkan ke sini. Ya, yang awal tadi. Jadi ada 0, kemudian ada DU, kemudian 4 kurangi DL gitu ya. Kemudian masukkan semuanya seperti halnya tabel atau tabel Durbin-Watson di sini. Lah, karena setelah dimasukkan di sini berdasarkan kriteria ini ya, nilai Durbin-Watson itu kan tadi adalah 1,646. Sehingga nilai ini masuk di tengah-tengah sini. Ya. 1,66 berarti kan setelah 1,5386 ini. Ya. 1,53 kita lihat kembali ke atas itu adalah DL. Nah, perhatikan yang ini lihat ya. DL DU. 4 dikurangi DU, 4 dikurangi DL dan maksimal adalah 4 di sini. Nah, sehingga setelah nilainya dimasukkan, maka akan bisa kita gambarkan ya seperti ini. Kemudian nilai statistik Durbin-Watson-nya ternyata berada di tengah-tengah. Nah, berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada masalah korelasi. Selesai sudah untuk analisis uji autokorelasi. Dan kesimpulannya tidak ada masalah korelasi. Kemudian selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Ya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk menganalisis keberadaan korelasi antar variabel bebas atau X1 dan X2-nya di sini. Ya, X1 dan X2 apakah terjadi korelasi atau tidak. Multikolinearitas merupakan situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi linear berganda. Lah, untuk melakukan pengujian menggunakan IBM ekspresi statistik 28, kita bisa menggunakan kriteria variance inflation factor ini ya. Atau kita kenal sebagai VIF ya. Sebagai VIF. Jika nilai VIF semakin besar atau lebih besar daripada 10, maka bisa dikatakan terdapat masalah multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai VIF-nya lebih kecil atau kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas. Lah, ini adalah untuk rumus manualnya dari VIF itu ya. Sedangkan ini adalah rumus TOL. Kita bisa menggunakan TOL atau mungkin VIF di sini. Oke, untuk menyederhanakan penjelasan, saya langsung masuk pada data latihannya ya, data latihannya. Tadi kita sudah melakukan uji normalitas, kemudian tadi kita juga sudah melakukan uji autokorelasi, kemudian kita lanjutkan lagi datanya untuk melakukan uji multikolinearitas. Kita input kalau memang dari awal ya. Kalau di sini saya lanjutkan saja. Yang pertama adalah kita klik analyze ya. Regression ya. Kemudian linear. Nah, seperti ini. Masih di sini, kemudian Y-nya masih di dependent, kemudian X1 dan X2-nya itu adalah variable independent ya. Kemudian kita masuk pada statistik ya. Nah, statistik, kemudian di sini ada yang namanya collinearity diagnostic. Nah, kita bisa mencentangnya di sini. Kalau memang dibutuhkan, yang lainnya silahkan dicentang. Kalau tidak, saya kira tidak perlu. Oke, kalau sudah kemudian di continue, kemudian lanjut lagi di oke saja. Nah, sehingga nanti muncul di sini yang namanya koefisien outputnya. Nah, ini dia nilai TOL dan VIF-nya. Ya. Kalau yang ini adalah output untuk collinearity diagnostic.
Di sini kalau kita lihat ya, menginterpretasikannya sesuai dengan kriteria yang tadi, bahwa nilai fifth di sini itu kan kurang dari 10. Kurang dari 10. Nilai fifth-nya itu baik X1 ataupun X2 itu 1,021. Lah, berdasarkan nilai fifth ya, bisa kita simpulkan bahwa ya, karena ini kurang dari 10, maka model regresi ya tidak memiliki masalah multikolinearitas. Jadi tidak ada masalah di sini. Kebetulan berarti datanya tadi yang pertama adalah lolos normalitas, kemudian lolos juga autokorelasi, artinya tidak ada masalah korelasi. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada masalah multikolinearitas. Atau bisa melihat dari nilai tolnya, yaitu 0,979 itu ya. Semakin mendekati 1, bisa juga disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Oke. Kita lanjutkan lagi pada pengujian yang selanjutnya, yaitu adalah pengujian heteroskedastisitas ya. Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang menganalisis perbedaan hasil varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi, kalau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain ternyata hasil varian dari residualnya itu tetap atau konsisten, maka itu berarti bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau diistilahkan dengan homoskedastisitas ini ya. Tapi kalau berbeda ya, jika terjadi perbedaan berarti terdapat masalah heteroskedastisitas ya. Langsung saja menggunakan data yang sama di sini ya. Sudah muncul resit 3 tadi karena kita melanjutkan terus. Dan resitnya juga saya tampilkan terus gitu ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Kemudian setelah datanya diinput, kalau emang kalian menginput dari awal, tapi kalau di sini saya langsung melanjutkan saja ya. Kita langsung klik transform di sini ya. Kita langsung klik transform. Kemudian compute variable. Nah, kita akan membuat variabel baru dengan rumus tertentu ya. Kita namai di sini misalnya adalah ABS resid. Nah, terserah mau dinamai apa, tapi di sini saya memilih ABS resid, absolut dari residual maksudnya. Kemudian rumusnya kita ketikkan ABS. Nah, rumusnya buka kurung, kemudian kita klik yang paling atas ini atau yang resid underscore 1, residual 1 ini ya. Klik 2 kali juga bisa atau klik sekali ya, resid 1. Klik saja. Nah, masuk dia. Kemudian tutup kurung. Setelah sudah langsung saja di oke, berarti dia artinya ABS resid ini dihitung atau dirumuskan dengan absolut dari residual pertama. Oke, langsung saja di oke. Nah, setelah itu cukup diabaikan dulu outputnya tapi masuk ke datanya itu ya, sehingga nanti muncul di sini di datanya itu ABS resid, di mana ABS resid itu kan absolut, nilai absolutnya, berarti nilai absolut itu menghilangkan dari negatif menjadi positif, apalagi yang positif tetap positif. Kalau kita lihat antara ABS resid dan residual 1 ini cuman perbedaannya pada negatif saja ya, negatifnya hilang semua gitu. Yang lainnya hampir sama. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan cara ya, ininya yang akan kita regresikan sekarang ya. ABS residnya kita regresikan. Analyze, kemudian regression linear
ya. Lah, kalau tadi kita selalu menggunakan Y, lah sekarang kita kembalikan Y-nya karena yang akan kita jadikan variable dependent itu adalah ABS receipt yang ini ya, yang kita jadikan variable dependent. Kita klik ABS receipt, kemudian masukkan saja ke sini. Kemudian untuk variabel X1 dan X2-nya tetap sebagai variabel independent. Kemudian bisa di oke langsung. Lah, sehingga nanti muncul output SPSS ya. Ini dia yang terakhir, output SPSS yang terakhirnya. Karena dari tadi kita sudah banyak mengeluarkan output ya. Untuk yang uji heteroskedastisitas di sini terakhir adalah ini ya. Ada nilai tolnya karena tadi juga saya centang masih ya. Tapi untuk menganalisis karena ini adalah ABS sebagai variabel dependennya ya. Kita perhatikan nilai signifikansi dari nilai X1 dan X2. Nilai sig-nya kita perhatikan di sini adalah 0,691 dan di sini adalah 0,336 untuk X2. Nilai sig-nya ini tidak ada yang signifikan ya. Artinya nilai dari signifikansinya ini adalah lebih besar daripada 0,05. Maka dengan mudah kita menyimpulkan ya bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas karena nilai sig dari X1 dan juga X2 itu melebihi dari 0,05. Atau kita sebut model regresi telah homoskedastisitas. Artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Cukup sekian. Kalau memang dibutuhkan kita simpan saja outputnya. Kemudian bisa kita simpan dengan nama misalnya output uji asumsi klasik boleh. Di sini saya sudah punya, jadi nggak perlu saya simpan lagi ya. Atau mungkin di copy secara manual seperti pada video-video sebelumnya. Sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.